Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi pada tema 4, Sehat itu penting, subtema 1, Peredaran darahku sehat pada pembelajaran yang ketiga. Marilah anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Mari kita simak video berikut ini. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak merupakan suatu hal yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab yaitu sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah oleh orang lain. Lihatlah gambar berikut ini. Berikut ini merupakan gambar kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat. Kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan interaksi tersebut dinamakan dengan interaksi sosial. Perhatikan gambar berikut ini. Interaksi antara ibu dengan anaknya merupakan contoh interaksi antar individu. Contoh lain, interaksi antar individu. 1. Seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. 2. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. 3. Seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Perhatikan gambar berikut ini. Guru berbicara di depan murid-muridnya merupakan salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh lain interaksi individu antar kelompok. 1. Orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. 2. Ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. 3. Seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian.
Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan salah satu contoh interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Contoh lain dari interaksi kelompok dengan kelompok. 1. Pertandingan basket antar sekolah. 2. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. 3. Dalam permainan gobak sodor. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan dan persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Yang pertama yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan. Contoh, 1. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 2. Mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Yang kedua yaitu ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contohnya yaitu 1. Saling mengejek teman. 2. Berkelahi dengan teman. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya berbeda-beda. Meskipun berbeda, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Karena dengan interaksi yang baik akan dapat mendukung pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya yaitu sebagai berikut. 1. Mengadakan kegiatan kerja bakti. 2. Mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. 3. Mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. 4. Mengadakan pementasan kesenian daerah. Kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Simak pantun berikut ini. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat, hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat pada pembelajaran yang ketiga. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.